Tantrum pada anak memang bisa jadi hal yang cukup menantang. Apa yang biasanya memicu tantrum pada anak Anda? Adakah situasi tertentu yang sering terjadi saat anak Anda mulai tantrum? Seperti saat kelelahan, lapar, atau frustasi. Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Hoppers, pernahkah anak Anda tiba-tiba menangis sembari marah-marah, berguling-guling di lantai, atau memukul benda-benda yang ada di sekitarnya? Bisa jadi anak moms mengalami tantrum loh. Meskipun terlihat mengkhawatirkan, namun tantrum pada anak-anak merupakan hal yang wajar terjadi. Oleh sebab itu, tidak perlu terlalu panik dan diharuskan untuk tetap tenang ketika anak-anak mengalami kondisi ini. Tantrum bisa dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan bagaimana anak mengekspresikannya. Berikut beberapa jenis tantrum yang umum terjadi pada anak batita. Yang pertama, tantrum manipulatif. Hal ini terjadi ketika anak menangis atau berteriak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Anak belajar bahwa tantrum adalah cara efektif untuk memperoleh perhatian atau barang. Untuk mengatasi ini, orang tua harus tetap tenang dan tidak langsung menuruti keinginannya, melainkan mengajarkan cara yang lebih baik untuk meminta. Yang kedua, tantrum frustrasi. Muncul ketika anak merasa kesulitan atau tidak bisa melakukan sesuatu, seperti memakai pakaian sendiri atau menyusun mainan. Rasa frustrasi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan motorik atau bahasa. Orang tua dapat membantu dengan memberi bimbingan, tetapi tidak langsung mengambil alih dan mengajarkan anak bahwa gagal adalah bagian dari proses belajar. Yang ketiga, tantrum akibat kelelahan atau overstimulasi. Biasanya terjadi setelah anak bermain lama, kurang tidur, atau berada di lingkungan yang terlalu ramai. Anak menjadi rewel karena merasa kelebihan rangsangan atau kelelahan. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan menjaga jadwal tidur yang teratur dan mengurangi stimulasi yang berlebihan. Yang keempat, tantrum emosional atau meltdown. Terjadi ketika anak merasa sangat marah, takut, atau cemas, dan seringkali sulit dikendalikan. Untuk menanganinya, orang tua perlu bersabar, memberikan ruang bagi anak untuk meluapkan perasaannya, dan memberikan kenyamanan setelah ia mulai tenang. Yang kelima, tantrum karena nyeri atau ketidaknyamanan. Terjadi saat anak merasa sakit, misalnya saat tumbuh gigi atau sakit perut. Periksa apakah anak merasa tidak nyaman dan beri pelukan untuk menenangkan. Setiap jenis tantrum memiliki cara penanganan yang berbeda. Namun yang terpenting adalah orang tua tetap tenang, konsisten, dan memahami penyebab tantrum untuk membantu anak belajar mengatur emosinya. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas salah satu tantangan terbesar dalam parenting, yaitu anak sering tantrum. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami situasi ini di rumah, atau di tempat umum, atau bahkan di saat-saat yang tidak terduga. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi saat anak-anak mengalami tantrum? Apakah ini sesuatu yang normal dalam tumbuh kembang mereka? Dan di segmen ini
kita akan mencoba memahami tantrum lebih dalam. Apa penyebabnya, bagaimana pola emosinya, dan kenapa anak-anak kerap mengungkapkan perasaan mereka dengan cara ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog dan praktisi pendidikan, Ibu Helena Valentina MPSI. Halo Bu Helena. Halo Ibu, apa kabar? Kita akan membahas tentang tantrum ini ya Bu ya. Dan sepertinya tantrum ini sudah menjadi senjata seru dari melihat anak tantrum tuh, waduh. Kita akan menyaksikan antara drama ayah, ibu, ya, dan betul. anaknya ya. Seru banget. Dan sebenarnya tantrum ini apa sih Bu untuk anak-anak ini? Ya, sebetulnya tantrum itu adalah satu hal, gejala atau perilaku yang normal. Normal terjadi pada anak-anak usia mulai dari 18 bulan. Ya, jadi waktu 18 bulan kan mereka belum bisa ngomong dengan baik ya. Ya kan? Udah mulai sih, mama, papa, ngomong apa lagi? Sedikit-sedikit lah ngomongnya kan. Jadi tantrum ini sebetulnya adalah satu periode transisi, terjadi pada periode transisi dari masa bayi mau ke masa kanak-kanak. Jangan lupa, setiap masa transisi pasti ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Contoh, nanti dari anak ke remaja, itu anak ABG itu ya. Nanti dari remaja mau ke dewasa, itu juga transisi lagi. Ya. Anak-anak dewasa juga ada tantrum gitu. Bukan tantrum, ada perilaku ada perilaku yang unik dan di luar dari dugaan kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kan, wah ini periode anak manis nih. Kalau anak-anak SD gitu, itu kita kasih tahu. Kalau kita bilang bahwa ma'am, miss, sir, atau bapak, ibu suka loh kalau kamu begini. Wah, dia akan berusaha untuk mengikuti apa yang disukai oleh gurunya, gitu ya. Kalau mama papanya kasih satu pujian cepat gitu. Tapi kalau anak-anak nanti di usia transisi ini kadang-kadang suka agak beda gitu ya. Nah, kita ngomong soal tantrum. Tantrum ini normalnya terjadi pada anak-anak usia 3 tahun ke bawah, gitu kan. Jadi kalau masih ada anak tantrum di usia 7, 8, berarti belum beres nih. Belum beres di kemarin waktu dia periode di mana dia menemukan cara untuk bisa berkomunikasi dengan benar, itu belum dapat nih. Bisa jadi karena respon dari orang tua membuat dia jadi lambat untuk bisa maju, meningkat, memahami bagaimana untuk beradaptasi, bagaimana untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan harapan dengan benar gitu. Ya kan, jadi tantrum ini kalau orang bilang kayak orang ngamuk ya, ada yang banting-banting gelas atau mainannya atau guling-gulingan. Jadi gitu ya. mungkin respon dari membangkang atau tantrum, perbedaan membangkang dan tantrum. Iya, jadi kalau ya membangkang juga bisa juga dalam bentuk tantrum ya. Tapi maksud saya kalau anak-anak yang normal tuh sebetulnya tantrumnya biasanya karena kemampuan dia yang masih rendah dalam mengungkapkan perasaan, mengungkapkan rasa frustasi dia, ya kan? Atau ini lagi penuh nih dengan kemarahan nih. Gimana ngomongnya ya? Saya marah nih, tapi dia belum bisa mengelola itu. Mengelola kecil ya. Ya. Dia mungkin pengen banget itu mainan yang ada di rak di toko itu kok nggak dikasih sama mama, padahal dia merasa itu saya mau. Kalau saya mau berarti saya harus dapat gitu kan. Karena kan waktu di rumah kan mama aku mau makan, dikasih makan kan, mama aku ingin dikasih minum. Nah ini sekarang saya mau mainan kok nggak dikasih. Ya kan, itu hak saya. Dia merasa tidak diperlakukan adil, tapi dia nggak tahu bagaimana mengungkapkannya. Yang ada akhirnya dia frustasi karena berdebat dengan mamanya nggak ada gunanya, akhirnya dia ngamuk kan gitu kan. Jadi sebenarnya tantrum itu wajar nggak buat anak-anak? Wajar dan perlu. Jadi ada manfaat yang banyak sekali ketika kita izinkan anak itu melewati masa-masa toddlernya di bawah 3 tahun ini, dan bahkan salah satunya adalah mengungkapkan emosinya dengan tantrum. Tapi ya ini kuncinya, sikap orang tua harus benar nih. Jadi ketika anak tantrum harusnya bagaimana? Jangan sampai orang tua malah membuat anak itu jadi masuk lingkaran setan. Jadi kalau dia marah, minta sesuatu, mamanya langsung kasih. Kalau dia nanti pengen lagi sesuatu, ngamuk aja, marah-marah, banting-banting, nanti mamanya langsung kasih. Wah, kalau kayak begini nanti nggak selesai nih. Nggak selesai, nanti akan terus sampai gede bisa kayak begitu.
Jadi kalau seandainya sudah seperti itu ya Bu Helena, Iya, ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar supaya tantrum itu tidak intens gitu, tidak jadi berkelanjutan. yang paling utama adalah kita harus ingat bahwa dia begitu karena pasti ada akarnya, penyebabnya ada. Jadi kalau kita misalnya hanya sekedar begini, ini anak guling-gulingan nangis, mama minta es krim gitu kan, terus mamanya bilang ya udah papa cari pak, kasih, udah kasih diam dia. Itu nggak menyelesaikan masalah, itu malah akan membuat dia semakin kuat untuk mengekspresikan emosinya dengan tanpa kontrol seperti itu gitu. Jadi yang paling utama adalah orang tua perlu untuk tenang. Jadi kalau tantrum yang paling perlu diperhatikan adalah sikap kita sebagai orang tua, ya kan? Karena menenangkan dia yang saat lagi ngamuk-ngamuk begini, dia kayaknya kemampuan untuk dengarnya kecil deh. Ya kan, coba deh anak lagi teriak-teriak, mama jahat, papa jahat, ya kan, gitu kan misalnya. Terus kita bilang, tenang nak, gini, kayak agak susah. Papa tuh kan udah punya ini, jelasin segala macam, nggak dengar dia. Tapi kalau kita coba tenangkan diri, usahakan kita nggak emosi, jangan sampai mukul, itu deh. Jangan sampai pukul anak yang lagi tantrum usia 3 tahun ke bawah ya. Itu terus coba dengerin dia ngomong apa. Setelah itu coba kalau dia, kan tiap anak beda-beda ya Bu. Ada anak yang diajak ngomong saat tantrum nggak mempan sama sekali. Tapi ada anak juga bilang tenang ya, tenang coba tenang. Oke, ditepuk-tepuk. Kamu mau es krim ya? Terus tatap matanya dan tingginya sama nih. Jadi kalau dia lagi berdiri, kan anak 3 tahun ke bawah kan masih kecil banget ya. Kita perlu jongkok, berlutut, matanya sama, pegang badan dia dengan lembut, lalu bilang, kamu suka banget es krim ya, gitu. Jadi kita perlu empati dan coba validasi perasaan dia. Emang es krim enak ya nak? Mama bisa ngerasa sih perasaan kamu yang kesel ya, mau es krim tapi nggak dikasih ya. Terus, jadi dia walaupun dia kesel, tapi karena mamanya bisa memahami dia turun tuh. Terus nanti baru kita bilang, es krim itu memang enak nak, tapi kurang sehat buat kita. Kan kamu mau tambah tinggi. Kalau udah tenang ya, kalau sudah tenang, kita bisa ajak ngomong pelan-pelan. Kamu tambah tinggi kan? Nah es krimnya nggak boleh kebanyakan, karena tidak sehat buat tubuh kita. Gitu. Jadi harus bijak orang tua ya, bijak menangani. Berusaha tenang, yang pertama tenang. Yang kedua, tenangnya gimana ya? Coba redakan ini nadi kita yang udah mulai gemes gitu ya. Biasanya anak tantrum bikin orang tua juga. Tenang dulu, tenang, tarik nafas. Udah hitung sampai 10 ya kan. Setelah itu udah tenang baru hadapi, lalu validasi dan coba empati. Setelah itu baru redakan, tepuk dan terakhir dipeluk. Kalau masih 18 bulan malah bisa ditimbang-timbang juga gitu. Baik Bu Helena, perbincangan kita sangat menarik dan ini memang harus diketahui oleh orang tua ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anak sering tantrum. Di segmen ini kita akan membahas strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua saat menghadapi tantrum. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika anak mulai tantrum dan bagaimana cara mencegahnya sebelum terjadi. Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa membantu anak mengelola emosi mereka dengan baik. Nah, Bu Helena, tadi kita sudah sangat menarik ya. Ini saya ingin ketahui tentang pola asuh. Adakah hubungan pola asuh sehingga anak itu sering tantrum? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa sebetulnya pada saat anak tantrum, sikap orang tua akan menentukan anak ini akan berulang atau tidak gitu ya, akan terbiasa tantrum atau tidak. Kenapa? Karena pada saat dia tantrum, sebenarnya sikap orang tua ini akan bisa membuat anak-anak sadar bahwa sikap dia untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan rasa frustasi bisa loh dengan cara lain gitu ya. Jadi ini saya mau contohin anak saya sendiri aja ya. Ini anak saya sekarang sudah jadi dokter muda. Ya kan, tapi kalau ingat waktu kecilnya, aduh. Jadi mungkin karena dia anak laki-laki satu-satunya, jadi papanya begitu sayang gitu kan. Sementara saya
disiplin gitu, karena saya tahu namanya anak laki-laki harus tough gitu. Nah, sementara papanya bilang ini anak cuma satu laki-laki loh, jadi kita harus jaga gitu. Jadi kadang-kadang dia suka memberikan apa yang diminta dengan mudah oleh anaknya. Sementara saya nggak bisa begitu. Jadi saya bilang, papi kita harus sesamakan loh pola asuhnya nih. Samakan pola asuhnya. Karena kalau enggak nanti anak kita akan kebiasaan tantrum gitu. Oke. Dan kali ini dia minta mainan di toko serba ada, dan mainan itu cukup mahal, dan kita sudah punya satu helikopter yang bisa dipakai remote itu loh. Iya kan? Terus dia bilang, "Mami, aku minta ini." Nah, kalau dia minta sama papanya langsung dikasih, ya kan? Tapi karena saya bilang, "Papi nggak boleh gitu. Ini di rumah sudah ada. Jangan sampai anak kita terbiasakan konsumtif gitu." Terus akhirnya saya bilang, "Nak, di rumah kita sudah ada." Wah, dia marah sekali. "Pokoknya aku harus beli. Mami jahat." Gitu. Apalagi kalau di pertokoan ya. Iya, jadi papinya kan agak-agak nggak enak ya, deh hatinya mungkin tersayat, akhirnya papanya menjauh. Lalu saya hadapi, saya bilang, "Nak, dengar ya, kita itu sudah punya, nggak boleh, itu buat orang lain lah," gitu kan. Teman lain, orang lain juga mau pakai ini. Oh, dia nggak mau terima. Terus akhirnya dia ngamuk, guling. Terus saya bilang, "Kamu kayaknya marah banget ya." Ya, wah, tambah ngamuk dia kan. Terus, "Dah, sekarang kamu kalau mau nangis boleh mama tungguin di sini. Tapi kalau kamu minta tetap mama nggak akan beliin. Oke, kalau kamu mau nangis, nangislah." Wah, tambah ditunjuk-tunjuk saya. "Mami jahat, mami pelit," semua. "Oke, sekarang mami harus pulang. Kamu kayaknya nggak berhenti. Mami pulang ya. Kamu kalau mau pulang, ayo ikut mami. Ayo mami gendong." Nggak mau dia. Makin guling-gulingan, teriak-teriak. Oke, fine kalau begitu, kamu di sini aja. Nanti kalau mau pulang ikut mami. Kalau nggak bilang Pak Satpam ya. Kita pulang rumah kita di Medang Lestari, oke? Jadi akhirnya saya bilang, "Ayo papi kita pulang." "Hei, anak kita tinggal kayak gitu aja." Kita jalan pelan-pelan, udahlah gitu kan. Yang penting kita harus kasih tahu sama dia bahwa we are the parent. Kita orang tuanya. Jangan sampai dia yang pegang tongkat pemerintahan di rumah ini. Kan gitu. Akhirnya saya jalan. Kakaknya bilang, "Mami, kita tinggal." Pelan-pelan jalannya. Terus, "Mam, dia dikerubungin orang banyak." Gitu. "Ada Pak Satpam situ, Mami." Terus jadi ditanyain, "Mana orang tuanya?" Terus dia akhirnya bangun kan. Dia bangun, ditunjuk kita kan. Terus akhirnya karena kita jalan terus. Terus, "Mam, nggak dijemput," "nggak usah, jalan terus aja, pelan-pelan, kita jalan pelan-pelan supaya dia bisa kejar ya," gitu. Kita juga akan mungkin tinggalkan, pasti kita akan berhenti gitu ya, terus kita jalan pelan-pelan. Rupanya makin jauh. Nah, orang-orang bilang, "Mana orang tuanya? Mana papa mamanya? Kamu rumahnya di mana?" "Pak, ini ada anak hilang," gitu. Wah, dia langsung cemas ya. Akhirnya dia lari kejar saya, dia peluk saya, terus kaki saya dipeluk, terus bilang, "Oke sayang, nah kayak gini kita pulang ya. Nah, mami senang sekali kalau kamu sudah bisa mengerti ya. Ada yang boleh dibeli, ada yang belum bisa ya nak. Makasih nak." Jadi perlu juga pujian ketika dia sudah bisa kompromi dengan keadaan gitu. Jadi jangan sampai kita jadi ya dikuasai oleh hawa nafsu marah atau permisif. Jadi dua hal ini nih, kalau hawa nafsu marah kita ngamuk, kita pukulin, nah dia akhirnya tidak berkembang dengan baik, karena pada saat dia tantrum sebenarnya saya mau menunjukkan ekspresi dari pikiran dia, perasaan dia yang sedang mengganggu dia gitu loh. Jadi harusnya dibiarkan, keluarin aja tantrumnya, tapi bukan berarti kita turuti kemauannya. Gitu ya. Terus yang kedua, jangan permisif. Pola asuh permisif juga nggak tepat, karena kalau permisif nanti akan terus berulang. Jadi kalau yang tadi otoriter, yang keras begitu, mungkin dia akan berhenti sesaat, tapi setelah itu nanti mungkin saat orang tua nggak ada, dia bisa keluar lagi tantrumnya. Jadi peran komunikasi ya antara anak dan orang tua itu memang sangat diperlukan. Ketenangan orang tua, berusaha empati dengan perasaan dia, tapi tetap tegas. Tegas dengan kasih, bercium-ciuman, kata Sister White ya. Jadi kalau seperti itu ya Bu, bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk mengelola emosinya? Yang pertama pada saat dia sudah mulai mau dengar ya kan, kita setelah validasi tatap matanya, kita bilang sama dia, "Kamu pengen banget es krim ya misalnya ya, oke mama tahu itu enak, tapi kamu sudah makan tempo hari, tadi pagi sudah, jangan lagi karena itu tidak sehat ya nak. Peraturan di rumah kita seperti itu. Oke, sekarang tapi mama, aku pengen banget." Sekarang coba tarik nafas dulu yuk, supaya kamu lebih tenang. Kamu coba kita
coba kita validasi perasaan dia. Kamu kesel ya? Kamu marah ya? Gitu. Kamu sedih? Udah digertiin gitu aja, anak-anak biasanya langsung tenang loh. Oke, tarik nafas, Nak. Oke, sekarang ambil jari kamu 10 kan. Ini bayangkan ini adalah lilin ulang tahun ya. Kita tiup pelan-pelan ya. Ayo mulai. Nah, pada saat tiup pelan-pelan gitu, pikirannya sudah lari dari yang tadi dia pingin loh. Ya kan, sudah terdistraksi. Akhirnya kita peluk dia, udah aman. Kalau seandainya anak yang sulit mengungkapkan perasaannya. Nah, itu dia kan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa selain kita menenangkan dia, kita juga perlu cari tahu kapan sih dia marah, tantrumnya kapan sih? Apa pada saat dia kecapean? Biasanya tuh karena kecapean atau ingin sesuatu atau dia mungkin kalau anak-anak yang spektrum autis karena ritualnya berubah. Biasanya habis makan dia akan tidur atau dia mandi gitu. Tiba-tiba berubah. Habis makan kita pergi, wah dia marah tuh, bisa tantrum gitu kan. Nah, atau juga mungkin lagi sedih banget, ada apa nih di rumah gitu ya. Mungkin setiap kali papanya pergi dia akan tantrum misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa ingat-ingat nih, berarti pada saat anaknya kecapean, kita harus siap-siap anak tantrum, kita harus langsung bilang sama dia, kamu capek ya, kalau kamu capek boleh tenang dulu ya, tidur dulu sebentar ya. Nah, gitu misalnya. Ya kan, jadi jangan dipaksa untuk lakukan yang lain-lain gitu. Jadi memang pengertian dari orang tua kenali dan anak kesabaran dari orang tua memang kenali anak kita apa kebutuhan dia dan kapan dia akan merasa marah gitu. Baik Bu Helena, kita akan lanjutkan ya. Sangat menarik. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child di segmen terakhir. Karena pembicaraan kita semakin menarik dan sering terjadi kepada orang tua yang mempunyai anak-anak. Dan Bu Helena, mungkin ada beberapa tips yang bisa dibagikan kepada orang tua agar supaya mereka bisa, orang tua ini bisa untuk menghadapi anak-anak ya. Yang paling utama adalah kenali anak kita. Karena siapa lagi yang paling kenal anak kita kalau bukan ibu yang melahirkan dan ayah yang menjadi ayah mereka. Nah, kenali artinya kita mengenali juga apa kebutuhan mereka, apa kekurangan mereka, dan apa keterbatasan mereka. Kapan mereka membutuhkan sesuatu dan apa saja yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, kita perlu ingat bahwa tantrum itu adalah satu hal yang normal dan justru dibutuhkan untuk terjadi pada anak-anak di usia 18 bulan sampai usia 3 tahun. Nah, kita perlu mempunyai satu sikap yang sama antara ayah dan ibu. Pada saat anak tantrum, sebaiknya kita punya sikap tenang dan juga berusaha empati dan juga memvalidasi perasaan mereka. Setelah itu berikan mereka kekuatan untuk bisa melepaskan ekspresi dari kemarahannya dengan cara yang benar. Apabila pada anak-anak usia 2 tahun mungkin mereka belum bisa menangkap kata-kata kita, boleh juga mengizinkan mereka marah kalau mereka memang perlu harus pukul-pukul lantai sepanjang itu tidak melukai mereka. Saya pikir itu tidak masalah, tapi jangan tinggalkan mereka. Jangan kurung mereka. Jangan pukuli mereka ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat tantrum mereka sebenarnya ingin menguji siapa sebenarnya yang memberikan pengaruh dan perintah dalam rumah ini. Dan yang kedua, mereka juga mau tahu seberapa jauh orang tuanya menyayangi dia. Apakah pada saat tantrum mama papa juga tetap menyayangi mereka. Nah, yang ketiga, perlu juga menghindari untuk memberikan apa yang mereka inginkan pada saat mereka tantrum. Tapi perlu untuk mendidik mereka untuk memberikan pengertian bahwa tidak semua yang mereka minta itu dapat mereka miliki. Dan mereka perlu untuk menyampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara tantrum atau mengamuk. Dan yang terakhir, mungkin ayat dari firman Tuhan ada ya di Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Didiklah mereka dalam jalan Tuhan. Saya pikir itu adalah satu tips yang luar biasa yang kita bisa gunakan dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka tantrum pada usianya dan mereka bisa belajar dari masa kecilnya bahwa semua yang mereka butuhkan harus dikomunikasikan dengan cara yang baik. Baik Bu Helena, terima kasih untuk pembahasan kali ini.
pembahasan mungkin besok-besok kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, di episode-episode mendatang dengan pembahasan yang lebih menarik. Siap. Dan pemirsa, menghadapi tantrum memang memerlukan kesabaran dan pemahaman dan konsistensi. Dan yang paling penting, kita sebagai orang tua perlu selalu mengingat bahwa tantrum adalah bagian dari proses tumbuh kembang anak. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengajarkan mereka cara mengelola emosi. Terima kasih ayah dan bunda pendengar setia Love Your Child yang sudah mengikuti episode kali ini. Cintai anak Anda dan kita akan menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya.